Bakal aku ceritain ini datang dari wawa aku yang bernama Tirahayu dari Brebes. Halo Tirahayu, halo Brebes. Jadi gini Wak, Tirahayu ini menceritakan kisah horor yang dialamin sama omnya. Cuman kejadiannya memang terjadi di rumahnya Tirahayu gitu ya. Nah kita sebut aja lah omnya Tirahayu ini namanya Om John ya. Jadi Wak, ceritanya itu terjadi pada saat Om John ini masih kecil, masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Dan sebelum aku masuk ke inti ceritanya, aku ceritain dulu nih ya suasana dan kondisi rumahnya Tirahayu ini Wak. Jadi rumahnya Tirahayu ini perkampungan gitu, belum begitu banyak penerangan waktu itu, masih banyak tanah kosong, dan kalaupun ada rumah letak itu jauh-jauhan Wak. Nah posisi rumahnya Tirahayu itu di depannya itu ada kayak rel kereta sekitar 200 meteran. Samping kiri rumah itu adalah perbatasan desa yang dirimbuni sama pohon bambu. Terus di samping kanan dan belakang itu dikelilingi oleh pekarangan full. Belum ada tetangga sama sekali waktu itu Wak. Itu omnya SMP ya. Biasanya orang-orang di daerah rumah Tirahayu itu bilang rumah Tirahayu ini adalah rumah karangan suwung atau rumah pekarangan angker katanya. Nah gitu ya kurang lebih tata letak rumahnya si Tirahayu ini. Nah sekarang kita masuk ke ceritanya Wak. Jadi dulu itu mama sama bapak Tirahayu ini ceritanya mau pindah kerja ke luar kota, yaitu ke Jakarta. Jadinya rumah Tirahayu ini kan nggak ada yang nungguin lah, kosong. Nah sebelum mama sama bapaknya Tirahayu ini dapat keputusan untuk pindah, neneknya Tirahayu ini sempat nitipin hewan peliharaan beliau, ayam gitu, di rumahnya Tirahayu. Karena kan pekarangan belakang rumah Tirahayu itu besar kali kan, luas. Nah selama ayamnya nenek Tirahayu dititip di situ, tiap pagi Om John lah yang selalu datang ke rumah Tirahayu buat ngasih makan ayamnya nenek gitu. Sorry, kenapa aku nggak fokus? Ngasih makan ayamnya nenek kan setiap sebelum berangkat ke sekolah. Nah pas nenek Tirahayu tahu kalau mama Tirahayu ini akan pindah ke Jakarta, nenek Tirahayu panik. Aduh dok, nanti siapa yang ngasih makan ayam-ayam nenek? Karena neneknya Tirahayu ini takut ayamnya bakal dimakan lenggarangan Wak, namanya hewan yang suka makan ayam gitu loh, kayak musang di film Dora Explorer kayak gitulah. Terus akhirnya karena Om John ini masih remaja, lagi pengennya bebas, punya banyak teman juga, akhirnya Om John bilang, aku aja lah nek jagain rumah Mbak sendirian kata. Kenapa sendirian? Karena waktu itu Tirahayu yang masih kecil ini akan tinggal di rumah neneknya dulu pas mama bapak ya pindah ke Jakarta gitu, nenek yang jaga. Gak mungkin Tirahayu sendirian di situ kan. Nah nenek sama mamanya Tirahayu ini sempat nanya ke Om John, emang kamu berani? Kata kayak gitu kan, kayak ragu lah gitu. Karena kan rumah Tirahayu ini tuh nggak ada tetangga Wak, jauh dari semua orang. Terus banyak juga rumor yang bilang kalau rumah mereka itu angker ya kan. Om John jawab, iya nggak apa-apa, aku nggak takut kok, biar aja aku di situ. Nah di situ pun akhirnya mama Tirahayu sama neneknya pun setuju. Udahlah tuh, mama Tirahayu pun akhirnya berangkat ke Jakarta. Tirahayu pun mulai nginap lah di rumah neneknya. Om John pun udah mulai tinggal tuh di rumah Tirahayu kan. 4 hari pertama Wak berjalan lancar nih, nggak ada kendala, nggak ada yang aneh-aneh, aman. Karena memang waktu itu Om John nginap sama kawan-kawannya, di bawah kawan yang nginap di situ juga. Nah pas masuk hari kelima Wak, Om John itu mulailah tuh digangguin karena dia tidur sendirian, kawannya udah nggak nginap di situ lagi ya kan. Nah di hari kelima itu Wak, sore harinya sekitar ba'da maghrib lah, teman-teman Om John masih main di situ tuh ya kan, masih main di rumahnya Tirahayu. Tapi nanti waktu malam sekitar jam 9-an udah pada balik mereka. Terus di rumah Om John sendirian kan, dia pergilah nonton TV gitu. Nah pas mau tidur Om John tuh sengaja Wak, waktu dia masuk kamar TV tetap dia nyalain, gak dimatikannya, dengan dalih supaya kalau ada orang di luar yang punya niatan jahat gitu, nyangkanya ada orang di dalam. Karena kan TV masih hidup gitu loh, orangnya belum tidur gitulah intinya. Nah pas Om John ini masuk ke kamar Wak, tiba-tiba Om John ini dengar ada suara bebek keras sekali. Om John bingung kan loh, masa iya bebek tetangga kedengaran sampai ke sini? Karena rumah tetangga jauh-jauh kali tuh. Itu Wak, suara bebek itu kayak ngitari rumah Tirahayu gitu loh. Bebek itu macam banyak gitu Wak, suaranya keras, ditambah lagi ada suara angin Wak, di atas rumah itu kencang kali. Suara gitu lah kira-kira suara. Maaf ya, kita pakai efek aja lah, nggak jadi, maaf, nggak ada horor-horornya kayak gitu deh. Kayak gitulah kira-kira suaranya ya kan. Nah pas denger ini Wak, Om John pun mulai deg-degan lah, panik dia. Om John langsung lah nutup seluruh badannya pakai selimut dan mulai baca doa. Om John baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Om John baca itu berulang kali Wak, soalnya kata Om John waktu itu cuma doa itu yang Om John ingat. Nah setelah Om John baca doa itu berkali-kali Wak, tiba-tiba suasananya jadi senyap. Suara bebek yang ramai kali itu tiba-tiba hilang, suara angin itu pun hilang. Tapi suara itu hilang, tiba-tiba Om John dengar suara anak ayam piak 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 kata. Suaranya dari dekat makin menjauh Wak, makin menjauh. Dan suara ayam itu diiringi sama suara bunyi jam dinding tua, sama suara backsound film gitu loh. Film, bukan film, apa namanya, backsoundnya uka-uka dulu, kalian tahu nggak? Ini soalnya kata si Tirahayu, suara uka-uka.
Gimana suara ukau kayak gitulah, buka suara seram. Kan Om Jon masih nyalain TV kan. Dah tuh, setelah itu berhenti nih suaranya. Jadi hening kali Wak. Tiba-tiba kayak gitu. Saat suara TV juga nggak ada lagi suaranya. Om Jon benar-benar nggak dengar suara apa-apa lagi, hening. Dan tidak lama setelah itu, kalian tahu apa yang terjadi? Ingat kan kalian, Om Jon kan lagi nutup semua badannya pakai selimut tuh. Nah selimut yang Om Jon pakai ini Wak, selimut yang persis kayak selimut rumah sakit, yang putih garis-garis gitu tuh Jadi kan bisa agak kayak kelihatan renggang-renggang gitu kan bahannya. Intinya dia bisa ngeliat keluar lah kalau memang matanya terbuka dari selimut itu. Nah pas Om Jon buka mata Wak, di samping kasurnya, kanannya, yang di bagian bukan bagian tembok ya, Om Jon nengok ada kunti Wak. Ada kunti di kasur dia, dan di tembok ada poci. Ya, Om Jon nengok itu kaget bukan main Wak, nangis Om Jon, tapi nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain, pengen pingsan pun Om Jon bilang, saya takut nanti kalau saya pingsan, takut besoknya mati katanya ada juga kayak gitu. Pokoknya jangan tidur kalau misalnya nengok kayak gitu, entahlah ya, pokoknya Om Jon takut mati kalau dia pingsan. Akhirnya Om Jon bacalah doa tadi itu kan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar berulang kali. Mbak Kun sama Bang Pocinya nggak pergi Wak, tetap di situ. Yang ada nih ya, Mbak Kuntilanak itu malah pakai kuku tangannya nutul-nutul mukanya Om Jon. Tuh. Muka Om Jon yang lagi tutupin selimut doang. Tuh. Subhanallah walhamdulillah. Tuh. Om Jon makin nggak bisa ngapa-ngapain lagi Wak. Om Jon shock kali di situ. Tiba-tiba nih lagi ya, Om Jon, diapain nama Mbak Kunti? Mbak Kunti ditarik selimut Om Jon. Om Jon tahu nih selimutnya bergerak, dia refleks narik lagi, ditarik lagi sama si Kunti, ditarik lagi sama Om Jon. Jadi kayak tarik-tarikan selimut. Akhirnya baru dari situ Om Jon tiba-tiba ngingat surat Al-Ikhlas. Langsung dibaca Qul huwallahu ahad Allahu samad 4 kali Wak. Baru teringat surat Al-Ikhlas. Nggak apa-apa Om, nggak apa-apa. Dan pas setelah selesai keempat kalinya Om baca surat Al-Ikhlas, tiba-tiba Mbak Kun sama Pocinya baru hilang. Dan udah nggak ada suara apa-apa ya, dan nggak ada lagi suara apa-apa. Yang Om Jon dengar pada saat itu cuma suara jam doang, deng gitu. Di saat itu Om Jon nangis lawat, sudah mikir, aduh gimana ini, kalau aku pergi belum tentu besok aku masih hidup, gimana? Akhirnya Om Jon langsung keluar rumah Wak. Om Jon langsung cari pertolongan. Dia beranikan diri, kalau nggak kenapa-napa takut mati Om Jon, pokoknya dia takutannya takut mati. Om Jon lari lah Wak, sekuat tenaga. Akhirnya sampailah ke rumah tetangga paling terdekat. Digedor-gedor ya pintu rumah tetangga tuh kan, tapi nggak ada tetangga yang berani keluar Wak. Nggak ada yang bukain pintu buat Om Jon. Akhirnya Om Jon pergi lagi nih cari rumah tetangga terdekat lagi kan. Nyampe lah di rumah tetangga yang namanya Wak Hadi, sebut aja lah Wak Hadi ya. Untungnya Wak Hadi waktu digedor sama Om Jon buka pintu Wak. Yang tadi jahat kali nggak mau dibuka, dah buka pintu kan. Akhirnya Om Jon ceritalah sama Wak kan, Wak tadi gini nih. Alhamdulillahnya Wak Hadi percaya. Udahlah nak, tidur di sini aja karena memang Wak Hadi tahu ada apa di rumah itu. Dan pas Om Jon baru aja selesai cerita kejadian dan Om Jon mau lanjutin tidur lagi, tiba-tiba mati lampu, mati listrik. Tapi nggak apa-apa lah, setidaknya udah ada kawan, ada Wadi. Udah nyampe di situ Om Jon lega kali katanya. Wah Om Jon itu ya, dia sempat ngebayangin kalau dia belum keluar rumahnya Tirahayu, udahnya mati lampu di sana pula. Entahlah aku jadi apa di situ. Dan gara-gara malam itu Om Jon jadi bisa lihat hal-hal seperti itu lagi sampai sekarang, kata Tirahayu. Kasihan Om Jon ya, niat mau bantu jagain ayam nenek malah kena ganggu. Udah sampai sekarang tertengok lagi hal-hal kayak gitu. Nggak apa-apa Om Jon, nggak apa-apa, yang penting bantu nenek, yang penting nenek bahagia. Sehat-sehat terus ya Om Jon ya, Tirahayu sama keluarga juga.